adik-adik, selamat datang di Kapia Channel. Kali ini kita akan bahas soal PPAD Kota Jogja tahap 1 Mapel Matematika yang paket B ya. Langsung saja untuk nomor 1. Nomor 1, di sini pemerintah Kota Jogja akan mengadakan lomba cerdas cermat tentang tradisi dan budaya masyarakat Jogja. Nah, di sini ada tiga ketentuan nih. Nah, sebelum kita baca ketentuannya, langsung kita baca soalnya ya. Kelompok perwakilan SMP mana yang dapat melanjutkan lomba? Nah, berarti kan ada syaratnya ya. Syaratnya kita lihat di ketentuannya. Ketentuan pertama, itu setiap kelompok perwakilan sekolah wajib mengikuti seleksi tertulis. Ketentuan kedua, untuk soal tertulis itu sebanyak 30 ya. Dengan benar mendapat skor 5, salah mendapat skor -2 dan tidak dijawab 0. Di ketentuan ketiga, untuk kelompok perwakilan sekolah lomba cerdas cermat yang mendapat skor kurang dari 50, maka dinyatakan gugur. Artinya yang dapat melanjutkan lomba itu yang skornya di atas 50 atau sama dengan 50 ya. Nah, oleh karena itu kita hitung skor masing-masing kelompok perwakilan sekolah. Kita mulai dari kelompok A. Kelompok A menjawab benar 14, berarti ini kita kali 5. 14 kali 5, 70. Kemudian salahnya 2 dikali -2. Berarti minus 4. 70 ditambah min 4, 66. Kelompok A lanjut. Kelompok B. Kelompok B menjawab benar 15 soal. Berarti kali 5, 75 ya. Kemudian salahnya dikali -2, berarti 14 dikali -2 negatif 28. Nah, yang tidak dijawabnya kenapa tidak dihitung, Kak? Boleh dihitung, boleh tidak ya. Kalau dihitung pun hasilnya 0 gitu. Nah, 75 dikurangi ditambah negatif 28 itu adalah 47. Jadi kelompok B salah. Maksudnya tidak lanjut ya. Kelompok C menjawab benar 10 soal. 10 kali 5, 50. Salahnya 8. Dikali negatif 2, negatif 16 ya. Wah, ini aja benarnya 50 dikurangi makin kecil ya. Berarti yang C ini salah. Berarti yang benar adalah, atau yang lanjut ke lomba cerdas cermat adalah A dan D. Jawabannya B. Kita lanjutkan ke nomor 2. Pemilihan kepala desa suatu kelurahan ditetapkan sebanyak 360 orang daftar pemilih tetap. Di hari pemungutan suara, 1/8-nya ini tidak hadir. Persentase hasil pemungutan suara dari pemilih tetap yang hadir sebagai berikut pada tabel. Berarti kita harus hitung dulu nih yang hadir di hari H-nya itu, di hari pemungutan suaranya itu berapa. Nah, kita hitung yang tidak hadirnya dulu. Tidak hadir adalah 1/18 kali 360 ya. 20 orang. Maka yang hadir di hari pemungutan suara itu 360 dikurang 20 orang, yaitu 340 orang. Pertanyaannya, banyak suara yang gugur atau tidak sah. Kita cari dulu persentase yang gugur, ya, yaitu 100% dikurangi ABC ya. Berarti A 20%, B 5%, C 70. 100, nah ini 20 tambah 5, 25. 25 tambah 70, 95 ya. 100 dikurangi 95 dapat 5%.
Jadi jumlah yang gugur berapa? Jumlah yang gugur adalah 5%-nya dari total yang hadir, yaitu 340 orang. 0 coret ya, 34 dikali 5 itu 170 ya, 170 bagi 10, 17 orang. Jadi jawabannya A. Lanjut kita ke nomor 3, campuran beton bangunan. Di sini ada keterangan beberapa takaran masing-masing material pembentuk beton ya. Jadi beton itu campuran dari semen, pasir, kerikil, dan lain-lain ya. Nah, kemudian pada tabel di sini ada jenis-jenis betonnya. Sebelum ke informasi jenis beton, kita langsung ke pertanyaannya dulu ya. Seorang tukang bangunan akan membuat campuran, membuat beton lantai. Nah, dia akan membuat beton lantai dengan bahan pasir sebanyak 180 ember plastik. Jika satu sak semen sama dengan 8 ember, maka banyak minimal sak semen yang diperlukan untuk membuat beton lantai sebanyak 180 ember plastik pasir ya. Nah, kita lihat di sini di tabel ya, yang beton lantai itu untuk campuran 1 ember semen dibutuhkan 2 ember pasir. Nah, kalau 180 ember pasir itu berapa? Nah, maka kita cari dulu nih ininya ya, jumlah si semennya berapa ember. Nah, ini kita tulis saja semen dan pasir ya. Ini kita pakai perbandingan senilai. Tadi di tabel untuk beton lantai 1 ember semen itu butuh 2 ember pasir. Sekarang kalau 180 ember pasir, semennya itu dapat berapa ya? Ini kita kali silang. Jadi 2X sama dengan 180 kali 1, berarti X-nya 180 bagi 2 dapat 90 ember semen ya. Nah, di keterangan soal pun, satu sak semennya 8 ember. Maka 90 ember semen itu berapa sak ya? Berarti jumlah saknya itu 90 dibagi 8. Ini dapat 11 ya. Koma sekian gitu. Nah, maka kita bulatkan aja jadi 12 gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Lanjut kita ke nomor 4 adik-adik. Nomor 4, peternak kambing. Paman memelihara 9 ekor kambing. Menurut pengamatan Paman pada gambar 1, nah ini yang gambar 1 ya, pakannya akan habis 50 menit. Pakan itu jadi kayak makanannya si kambing itu. Nah, pertanyaannya, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan pada gambar kedua, berarti di sini kan perbandingan berbalik nilai ya adik-adik. Berarti ada jumlah kambingnya atau hewannya, kemudian ada waktu pakannya habis. Nah, yang pertama kita pakai gambar 1. Jumlah kambingnya ada 1, 2, 3, 4. Pada gambar 1 ada 4, habis pakannya dalam waktu 50 menit. Nah, pada gambar 2 ada berapa kambing? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisanya tadi ya, 5. Kira-kira berapa waktu habisnya? Pasti lebih cepat dari 50 menit. Nah, ini caranya dikali lurus adik-adik. Jadi 5X sama dengan 4 kali 50. Maka X-nya 4 kali 50 dibagi 5. 50 bagi 5, 10. Dapat 40 menit ya. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 soal tentang pangkat, operasi hitung pangkat. Seorang guru memberikan soal tentang operasi bilangan berpangkat seperti pada gambar. Kemudian di sini ada 4 siswa yang mengerjakan soal yang sama.
Pertanyaannya, siswa mana ya yang mengerjakan dengan langkah benar dan hasil benar? Jadi sebelum kita ngecek siswanya, kita cek punya gurunya dulu nih. Hasilnya gimana ya? Oke, di sini ada tentukan hasil dari 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 6. Nah, ini sama dengan bentuk perkalian adik-adik. Jadi kita bisa ubah menjadi 4 kali 2 pangkat 6. Kenapa Kak 4? Karena 2 pangkat 6-nya ada 4 kali ya. Begitu. Kemudian dibagi bawahnya 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Masih ingat sifat operasi hitung pangkat? Jika ada bilangan berpangkat yang sama kemudian dikali, maka pangkatnya jadi ditambah. Maka yang bawah itu jadi 2 pangkat 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ya. Berarti 4 kali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6-nya dicoret. Jadi hasilnya 4. Nah, manakah yang langkah benar, yang mengerjakan dengan langkah benar dan hasil benar dari keempat siswa ini? Kita cek siswa 1 nih. Siswa 1 ini dia 2 pangkat 6 ditambah 6. Ini salah ya. Karena ini operasionalnya jumlah. Jadi tidak bisa pangkatnya dijumlahkan begini. Siswa 1 salah. Siswa 2 pun salah. Siswa 3. Ini jadi 4 kali 2 pangkat 6. Bawahnya pangkatnya ditambahkan ini ya. Hasilnya 4. Berarti dia jawabannya benar ya. Nah, kalau yang ini kan 2 pangkat 6 kurangi 6 sama saja ya. Pangkatnya boleh dikurangi atau dicoret. Jadi yang benar adalah siswa ketiga. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah 5 soal, apakah sudah lebih paham? Nah, jika lebih paham, boleh ya video ini di-like dan subscribe supaya kakak lebih semangat lagi memberikan pembahasan-pembahasan soal yang bermanfaat untuk adik-adik belajar. Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 ini masih materinya tentang pangkat. Ada teks tentang luas lautan di bumi. Pada teks tersebut, kita bisa mendapatkan informasi tentang masanya ya, tentang volume dan lain-lain. Nah, kita fokus ke pertanyaannya saja. Pertanyaannya luas lautan permukaan bumi. Nah, berarti kita cari nih luas permukaan bumi itu berapa. Nah, di sini ada total luas permukaan bumi adalah 500 juta kilometer persegi. Nah, sekitar 29% merupakan daratan, sisanya lautan. Maka, untuk menjawab berapa luas lautan, kita harus cari dulu persentase lautannya. Persentase lautannya berarti 100% dikurangi yang daratan 29, jadi 71%. Maka luas dari lautan adalah 71% dari luas bumi, yaitu 510 juta ya. Oke, ini boleh dicoret nolnya 2 ya. Kemudian ini kita ubah jadi 71 kali 51 kali. Nah, ini nolnya sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Kita kalikan 71 dengan 51 ya. Kali 1, 7, 5, 3, 5. 1, 2, 6, 3 ya. 3621 kali 10 pangkat 5. Bentuk baku itu depannya kan harus satuan ya, maka ini kita ubah jadi 3,621. Ingat, jika komanya maju ke kiri ya, ini kiri, setiap satu angka maka pangkat positif bertambah
1 angka. Nah, ini maju berapa nih? 1, 2, 3. Maju 3, berarti ini pun jadi 10 pangkat 5 ditambah 3, 10 pangkat 8 ya. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini adalah soal tentang akar. Kalau tadi pangkat, sekarang akar ya. Oke, sketsa berikut merupakan pekarangan paman yang berbentuk persegi panjang. Bagian yang diarsir adalah kolam. Boleh ini kita tulis kolam ya. Keliling kolam adalah karena kolam berupa persegi panjang, maka kelilingnya itu dapat 2 kali panjang ditambah lebar ya adik-adik. Nah, berapakah panjangnya dan lebar si kolam? Nah, untuk tahu panjangnya, misalnya kakak kasih keterangan ini ABCD ya. AB itu kan sama dengan 7 akar 48, dari sini ya, dikurangi ini. 6 akar 3, nah yang ini dikurangi ini. Itu panjangnya. Lebarnya kan dari B ke C nih. Berarti lihat nih total yang besar 8 akar 12 dikurangi ini. 6 akar 3. Ya. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka keliling sama dengan 2 kali panjangnya adalah 7 akar 48 dikurangi 6 akar 3 ditambah 8 akar 12 dikurang 6 akar 3. Oke, ini kita bisa hitung 7 akar 48. Nah, akar 48 ini sederhanakan jadi bentuk perkalian 16 kali 3. Nah, kenapa 16 kali 3? Karena 16-nya bentuk kuadrat, jadi nanti bisa diakarkan ya. Kemudian ini negatif 6 akar 3, kita kurang negatif 6 akar 3. Yang ini dengan ini ya, jadi negatif 12 akar 3. Ditambah 8 akar 12-nya kita ubah jadi 4 kali 3. Nah, kita hitung dulu 7, 16-nya diakarkan jadi 4. Kemudian 4-nya kita akarkan jadi 2 ya. Berarti ini jadi 28 akar 3 dikurang 12 akar 3 ditambah 16 akar 3. Karena angka di dalam akar sudah sama ya, kita tinggal kurang atau tambah angka di depan akarnya ya ini. 28 dikurangi 12 itu dapat 16. 16 tambah 16, 32 akar 3. 2 kali 3, 2, 64 akar 3 meter ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini tentang pola bilangan bentuk gambar. Ada gambar berwarna putih, ada bulatan berwarna hitam. Manakah pernyataan yang benar? Oke, misalnya kita cari pernyataan 1. Pernyataan 1 itu yang ditanya bulatan putih ya adik-adik. Bulatan putih pada pola ke-1 itu ada 3. Pola keduanya ada 5. Pola ketiganya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan pola keempatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, ini kalau kita lihat selisihnya itu selalu sama ya, yaitu ditambah 2. Maka ini adalah bentuk barisan aritmatika. Yang ditanya pola ke-10. Rumusnya apa adik-adik? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Berarti U10 sama dengan A. A itu adalah suku pertama, 3. N adalah suku yang ditanya, 10 kurangi 1. B adalah selisihnya 2.
Jadi 3 ditambah 9 kali 2. 3 ditambah 18, 21. Pernyataan satunya benar. Berarti pernyataan 2-nya salah ya. Tetapi kita harus menghitung yang hitam juga ya, karena pernyataan 3 dan 4 ada selisih dan jumlah yang hitam. Oke, untuk yang hitam kita boleh cari ya, ini nomor 2. Hitam, misalnya kita mau nyari pola ke-11 ya. Yang hitam itu pola pertamanya 1, jumlahnya ya, ini 1. Pola keduanya 4, pola ketiganya 9, pola keempatnya 16. Ya. Berarti ini adalah bentuk kuadrat. Nah, maka untuk nyari pola ke-11, ini kita cari pola pernyataan 3 ya. Pola ke-11 berarti tinggal 11 kuadrat, 121. Nah, kita cari nomor 3-nya selisih bulatan hitam dan putih pola ke-11. Yang putih ini berarti pola ke-11-nya ya tinggal tambahin 2 ya. Jadi 23. Maka untuk pernyataan 3, selisih pola ke-11 ya untuk bulatan putih dan hitam adalah 121 dikurangi 23. 11 kurangi 3, 8. 11 kurangi 2, 9 ya. Benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3A. Baik, berikutnya kita bahas soal nomor 9. Perhatikan gambar pola batik truntum ya. Nah, pernyataan nomor 1. Panjang kain pada pola ke-9 itu 14 cm. Nah, kita cari polanya dulu ya. Panjangnya di pola pertama 2 cm ini ya. Kemudian pola kedua 3,5. Pola ketiga 5, pola keempat 6,5. Nah, selisihnya untuk setiap panjang adalah 1,5 ya, ditambah 1,5. Nah, maka ini masih barisan aritmatika. Untuk cari pola ke-9-nya, maka kita pakai rumus A. A itu suku pertama, ditambah polanya 9, dikurangi 1 kali selisihnya 1,5 ya. Berarti ini 2 ditambah 8 kali 1,5, 12. Jadi pola ke-9 itu benar 14 cm ya. Lalu kita jawab soal nomor 3. Nomor 2-nya udah pasti salah ya. Nomor 3 itu jumlah panjang kain di pola ke-9 dan pola ke-11 adalah 30. Nah, pola ke-9-nya kan udah ada ya, 14 nih. Berarti pola ke-10-nya kita tambahin 1,5, pola ke-11-nya kita tambahin lagi 1,5 ya. Berarti 14 ditambah 3 harusnya 17 cm. Maka di pernyataan 3 ini salah. Nah, berarti kan sudah dapat ya jawabannya 1 dan 4 yang B. Kalau mau membuktikan nomor 4 benar atau salah, kita cari nih nomor 4 ya. Banyak motif kembang tanjung pada kain 17 cm. Nah, tadi 17 cm itu adalah U11 ya. Berarti kita cari juga nih motifnya. Untuk jumlah motif kembangnya di pola ke-11 itu ada berapa? Apakah benar 34? Oke, kita hitung di pola pertama ini bunganya ada 1 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang atas ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada 7. Yang nomor 3 ada 10. Dan nomor 4 ada 13. Nah, kalau dilihat dari pola, ini masih sama barisan aritmatika juga ya. Maka untuk cari pola ke-11-nya tinggal 4 ditambah 11 kurangi 1 kali 3. Jadi 4 ditambah 30 adalah 34 buah. Ya, berarti benar nih nomor 4-nya ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 10.
10 ini masih tentang pola juga ya. Berarti untuk tahun ini soal tentang pola lebih dari 1 ya. Biasanya kan 1 atau 2. Nah, ini ada 3 ternyata ya. Nah, untuk nomor 10 ada pada acara perkemahan dalam rangka persiapan kelas, Dita mendapat tugas membawa mangkok yang ditempatkan pada kardus berukuran, nah ini kardusnya berukuran 15 kali 15 kali 20, berarti tingginya itu 20 cm. Dita mengadakan pengamatan tentang tinggi tumpukan mangkok. Satu mangkok tingginya ini 4 cm. 2 mangkok 5 cm. Nah, ini 5. 3 mangkok 6 cm ini. Artinya kalau kita buat pola bilangan ya, maka pola pertama itu kan 4. U1-nya 4, U2-nya 5, U3-nya 6. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaannya dulu. Dita kemudian menyimpulkan bahwa banyak mangkok yang dapat ditempatkan pada sebuah kardus maksimalnya ada berapa. Jadi si kardus ini muat berapa mangkok. Nah, karena kardusnya ini tingginya 20, kita anggap 20 sebagai N ya. Jadi U20. Nah, U20-nya itu maaf, bukan U20. Tapi si 20-nya ini adalah U kesekian, maaf ya. Jadi 20-nya ini adalah UN-nya gitu ya. Yang N-nya ini adalah merupakan banyak mangkok yang mau kita cari. Gitu ya. Oke. Nah, karena di sini selisihnya sama ya, ditambah 1, maka ini juga sama barisan aritmatika. Jadi kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Bedanya di sini kita mencari N-nya ya. UN-nya yaitu 20 cm yang tadi ini. A adalah tinggi pertama 4 cm. Ditambah N kurang 1 kali selisihnya 1. Jadi 20 sama dengan 4 ditambah, ini kalikan ke sini, N, ini kalikan ke sini dikurangi 1. Maka 20 sama dengan 4 dikurangi 1 adalah 3. Ditambah N, berarti 20 kurangi 3 sama dengan N, maka banyak mangkoknya 17 buah ya. Jawabannya adalah C. Oke, adik-adik, demikian pembahasan tahap pertama ya untuk soal PPAD Matematika tahap 1 paket B. Nah, semoga bermanfaat, dan jika memang video ini bermanfaat silahkan di like, kemudian di subscribe, dan boleh komen untuk meminta pembahasan yang lain atau mungkin ingin dibahas materi-materi yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di Kak Pia Channel.